Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Alwi. Saya berkuliah di Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbulo. Sekarang berada di semester 8, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas revisi membuat game dari Unity, yaitu saya akan membuat game Spec Evander. Untuk memenuhi tugas game programming dari dosen pengampu Primadi Airlangga. Langsung saja. Mari kita mulai dengan membuat proyek menggunakan Unity Hub. Di kanan atas kita dapat memilih menu tarik turun biru untuk memilih versi Unix spesifik yang kita gunakan. Dalam hal ini saya akan menggunakan Unity 2020. Dari sini mari kita pilih template 2D karena ini akan menjadi game 2D dan saya akan menamainya Spec Evander. Pilih tempat Anda ingin menyimpan proyek Anda dan klik tombol buat. Dari sini mungkin perlu beberapa saat, butuh beberapa menit untuk instalasi, jadi waktu sebentar dan kita akan lanjutkannya setelah selesai. Nah, selesai, pertama kita perlu menyiapkan seluruh adegan kita. Ini termasuk membuat berbagai objek game dan menambahkan beberapa komponen ke objek game tersebut, sehingga kita dapat mulai membuat scriptnya. Tapi pertama-tama saya akan memasukkan beberapa script yang sudah saya buat, dan kita akan menggunakan semua script ini di seluruh proyek kita nanti. Mari saya buat folder baru, dan saya akan menamakannya script. Mari saya syarat script yang sudah saya buat. Anda dapat menggunakan semua script ini, semuanya akan tersedia untuk diunduh melalui GitHub yang sudah saya sertakan di bawah, yaitu berupa link. Tapi jika Anda mau, silakan buat script Anda sendiri. Pertama, kita perlu mengubah beberapa pengaturan pada beberapa script ini atau semua script ini sebenarnya. Jadi mari kita pilih semua dan mari kita ubah pixel per unit dari 100 menjadi 16. 100 akan terlalu besar. Saya mendesainnya semua script ini berukuran sekitar 16 pixel per unit. Selanjutnya kita akan mengubah mode filter menjadi titik. Dan terakhir kita dapat mengubah ukuran maksimum menjadi 64 dan kompresi menjadi non. Ini akan memastikan grafik pixel benar-benar terlihat dan tidak difilter atau semacamnya. Selesai untuk script kita. Sekarang kita dapat melanjutkan pengaturan sisa adegan kita. Unity secara default menyediakan adegan sampel di sini. Saya akan mengganti namanya menjadi Spec Evander dan memuat ulang adegan di sebelah kiri adalah hierarki, tempat kita dapat melihat semua objek game yang ada di adegan ini. Sekali lagi, secara default Unity menyediakan satu objek game, yaitu kamera. Karena ini sudah ada, ini akan menjadi objek pertama yang kita ubah. Yang ingin saya ubah hanyalah warnanya menjadi hitam. Dan saya juga akan mengubah ukurannya dari 5 menjadi sekitar 15. Apa yang akan dilakukan adalah memperkecil tampilan. Jadi misalnya, mari kita masukkan split ke dalam adegan kita. Anda dapat melihat seseorang penyapu kecil di sana, dan dengan ukuran 5, ukurannya sangat besar. Terlalu besar untuk keseluruhan adegan kita. Jadi dengan mengatur kamera kita ke 15, kita secara efektif memperkecil tampilan dan itu memberi kita lebih banyak ruang untuk bekerja. Mari saya hapus penyerang itu. Hal yang ingin saya lakukan sekarang adalah mengubah resolusi game. Jadi di menu dropdown ini kita bisa mengklik tombol plus untuk menambahkan yang baru dan kita bisa mengatur resolusi khusus. Saya hanya menggunakan resolusi 1:1. Jadi Anda bisa mengetikkan rasio aspek, Anda bisa mengatakan 1:1. Saya sudah membuatnya di sini, jadi saya akan memilihnya dan ini akan membuatnya menjadi persegi. Saya juga dapat menghapus centang pada rasio aspek resolusi rendah di sini untuk membuatnya mengisi seluruh ruang dan itu tidak jauh lebih baik. Selanjutnya mari kita tambahkan permainan kita ke adegan. Jadi kita pergi ke folder script kita memilih script pemain di sini. Dan saya akan menyarankan langsung ke hierarki agar muncul di adegan kita. Ini akan secara otomatis membuat objek game, tambahkan komponen render split ke objek game itu dan tetapkan split yang benar. Dari sini saya ingin mengubah warnanya dari putih menjadi hijau, terlihat bagus. Dan mari kita pindahkan ke bagian bawah. Misalnya layar dengan nilai -13 terlihat bagus, ada sedikit ruang antara tepi bawah dan posisi pemain. Saya juga ingin menambahkan satu komponen lagi ke objek ini, yaitu box collider 2D. Di sini versi non 2D ditujukan game 3D. Jadi karena ini game 2 dimensi, kita akan memilih box cluster 2 dimensi. Saya juga ingin mengubah satu properti, yaitu mengaturnya sebagai trigger. Semua objek dalam game ini akan ditandai sebagai trigger collider untuk menyederhanakan kode kita nanti. Anda juga akan melihat bahwa ukurannya secara otomatis diatur agar sesuai dengan split ini. Jika saya mengubah ukurannya di sini, Anda dapat melihat garis hijau yang menunjukkan area collider ini, dan tentu saja seperti yang saya sebutkan secara default, ukurannya akan disesuaikan dengan split kita selama Anda menambahkan box collider setelah Anda menambahkan split. Jadi itulah yang kita inginkan, kita akan mempertahankannya seperti itu.
Selanjutnya mari kita tambahkan bunker ke scan kita juga, sehingga prosesnya akan terlihat persis sama seperti yang kita lakukan untuk main. Mari kita temukan speed bunker kita dan mainkan kita secara tipe dalam hierarki kita. Mari kita ubah warnanya dari putih menjadi hijau yang sama dengan pemain kita, dan mari kita posisikan ini ke bagian bawah layar. Jadi katakanlah -10 terlihat bagus, ada sedikit ruang antara pemain dan bunker. Mari kita tambahkan juga block collider kita. Mari kita tandai itu sebagai pemicu, seperti yang saya sebutkan, setiap objek akan ditandai sebagai pemicu. Dan Anda dapat melihat ukurannya setelah diatur secara otomatis agar sesuai dengan ukuran seperti kita. Dan itu saja untuk bunker kita, tapi kita sebenarnya membutuhkan tempat bunker ini. Jadi mari kita gandakan ini. Anda dapat mengeklik kanan dan memilih gandakan, dan kita memilih 4 bunker. Mari kita posisikan sekarang jadi katakanlah ada sekitar 6 unit ruang di antara masing-masing bunker. Jadi kita bisa menggunakan -3 lalu -9, dan kita akan menggunakan +3 lalu kita akan menggunakan +9 untuk memberi jarak yang cukup merata, dan itu terlihat bagus. Ini dia 4 bunker kita. Saya hanya akan mengganti namanya sehingga semuanya memiliki nama yang sama persis, yaitu bunker. Dan itu saja. Selanjutnya mari kita tambahkan kapal misteri kita. Mari kita tambahkan objek ke adegan jadi seperti yang lainnya. Mari kita cari split kapal misteri kita, seret ke dalam hierarki, ubah warnanya menjadi merah, dan posisikan di bagian atas layar. Saya akan membuatnya hampir berlawanan dengan pemain. Pemain sebelumnya bernilai negatif 13, jadi saya akan membuatnya bernilai positif 13. Mari kita tambahkan juga komponen block collider. Block collider 2 dimensi, mari kita tandai sebagai trigger, dan ukurannya sudah diatur untuk kita. Jadi itu saja yang perlu kita lakukan untuk kapal misteri kita. Terakhir kita ingin membuat 2 batas tak terlihat yang akan mengelilingi adegan kita. Ini hanya akan menjadi objek game sederhana dengan komponen block collider. Mari kita klik kanan di hierarki, kita pilih buat kosong. Mari kita atur ulang transformasi di sini sehingga semua nilainya berada dalam nilai defaultnya. Dan mari kita tambahkan block collider 2 dimensi. Mari kita tandai ini sebagai trigger. Saya juga akan menyebutnya batas. Mari kita beralih ke tampilan adegan kita sehingga kita dapat melihatnya. Anda dapat melihat tempat di tengah adalah blinder kita. Mari kita skalakan ini sehingga lebarnya persis sama dengan adegan kita. Jadi sepertinya 30 sudah bagus dan posisinya berada di kanan atas. Di tepi adegan kita tidak perlu sempurna, tetapi saya akan membulatkannya menjadi 15,5. Mari kita gandakan ini dan pindahkan ke bawah juga. -15/3,5 itu tidak bagus. Jadi fungsi kedua batas ini adalah untuk menangkap tembakan laser atau rudal dari pemain dan penyerang. Misalnya, ketika pemain menembak laser, katakanlah pemain meleset sepenuhnya, kita tidak ingin laser itu keluar dari layar dan keluar batas, lalu terus bergerak tanpa henti. Jadi collider ini akan memastikan bahwa laser itu tetap hancur meskipun meleset. Hal yang sama berlaku untuk rudal yang ditembakkan oleh penyerang kita ke bawah. Selanjutnya kita dapat mulai membentuk penyerang. Jika kita mau, kita bisa menempatkan setiap penyerang secara manual di adegan kita, tetapi saya lebih suka menulis skrip yang akan melakukannya untuk kita, dan itu juga akan memberi kita lebih banyak kendali untuk menyesuaikan grid tersebut. Jika kita menginginkan sesuatu yang berbeda jumlah baris atau kolom, tetapi sebelum kita dapat menulis skrip itu kita belum menyiapkan beberapa prefab. Jadi mari kita lakukan itu. Mari kita buat objek game kosong baru di adegan kita sehingga kita dapat mengetik kanan pada hierarki, kita lalu pilih buat kosong. Saya akan mengatur ulang objek game ini di sini, atau transformasinya jadi semua nilai default diatur ke nilai defaultnya. Saya akan menyebutnya Evander. Sebenarnya saya akan menyebutnya Evander base, dan saya akan menjelaskan alasannya sebentar lagi. Dan mari kita tambahkan beberapa komponen yang kita perlukan. Jadi yang pertama adalah spread render, dan kita juga ingin melakukan block blinder 2D kita. Dalam hal ini kita belum memiliki sprite karena ada beberapa sprite yang dapat kita pilih, dan kita akan menggunakan sesuatu yang disebut varian perf yang memungkinkan kita untuk mengatur sprite yang berbeda tapi tetap mempertahankan properti dan komponen lainnya yang sama. Jadi dengan objek game ini di sini kita dapat membuat perf dasar kita. Jadi sehingga saya membuat folder baru bernama perf, dan yang perlu kita lakukan untuk membuat perf ini bisa diseret ke folder kita di bawah sini. Di sini folder kita di bawah sini. Sekarang kita punya perf bernama Evander. Base perf adalah jenis aset custom yang dapat kita gunakan kembali di seluruh proyek kita. Ini juga memungkinkan kita untuk membuat instan baru dari objek game ini. Lalu script kita nanti, jadi itu hanya perf dasar kita, tetapi kita ingin membuat varian dari ini yang memiliki sprite Evander spesifik yang terpasang padanya, serta ukuran collider kita dan sebagainya. Misalnya, mungkin secara default hanya 1, tetapi ini akan ditimpa berdasarkan sprite yang diatur. Jadi katakanlah di sini kita ingin menetapkan Evander di sini, kita kali ini jadi katakanlah Evander 1. Kita bisa menyerahnya ke split. Kita di sana kita bisa melihatnya muncul di scan. Mari kita reset block collider 2D kita sehingga ukurannya diperbarui. Dalam kasus ini ukurannya sebenarnya sudah tepat, tetapi untuk beberapa split yang kita lain ukurannya akan sedikit berbeda. Jadi sekarang setelah kita membuat beberapa perubahan di sini, kita dapat mengembalikannya. Anda dapat melihatnya di sini. Setiap kali Anda mengubah sesuatu, Anda akan melihat sedikit warna biru untuk menunjukkan bahwa properti tersebut telah diubah dibandingkan dengan pengaturan perf.
saat ini. Jadi yang diubah pada objek ini hanyalah spread kita di sini. Sekarang jika kita menyeretnya lagi ke dalam proyek, kita dapat membuat prefab yang berbeda, yang merupakan varian dari basisnya. Mari saya ganti namanya terlebih dahulu. Saya akan menyebutnya Evander 1, jadi saya akan menyeretnya dan akan muncul pertanyaan apakah Anda ingin membuat prefab asli, baru, atau varian dari prefab yang sudah saya gunakan. Dan kita akan membuat varian, jadi sekarang kita memiliki Evander A1 varian 1. Saya akan menghapus varian di sana dan hanya menyisakan Evander A1. Perhatikan bagaimana kita sebenarnya dapat melihat spread muncul di sana juga. Mari kita lakukan ini lagi. Kali ini mari kita hapus itu. Mari kita mulai dengan basis kita sekali lagi dan mari kita tetapkan spread yang berbeda. Di sini jadi mari kita tetapkan nomor 2. Dan mari kita reset block pointer kita untuk melihat apakah ukurannya berubah. Jadi yang dalam kasus ini ukurannya memang berubah. Mari kita kembalikan pemicu kita ingin mempertahankannya seperti semula. Tetapi ukuran dan spread kita adalah perbedaan dalam objek game khusus. Jadi mari kita lakukan sekali lagi. Tim seret berubah kita, mari kita buat varian prefab. Saya lupa untuk mengganti namanya, tidak apa-apa, kita dapat mengganti namanya di sini. Jadi saya akan menyebutkan Evander 2 dan ini akan secara otomatis mengganti nama objek game untuk kita. Dan sekali lagi mari kita lakukan ini untuk yang ketiga. Jadi kita mulai dengan basis kita. Jadi saya menyeretnya ke adegan kita. Dan sekarang saya akan menetapkan spread yang benar jadi yang ketiga di sini. Dan Anda mungkin bertanya, mengapa sebenarnya ada 6 spread berbeda? Spread berbeda, nanti kita akan menganimasikannya Evander ini jadi sebenarnya ada 2 spread berbeda per Evander. Jadi untuk saat ini saya hanya memilih yang pertama untuk masing-masing, tetapi jadi Evander 3 mari kita reset bug factor kita sehingga ukurannya diperbarui secara otomatis agar sesuai dengan spread tertentu. Mari kita kembalikan atau pemicu agar tetap sama. Dan sekali lagi Anda dapat melihat satu-satunya perubahan pada objek ini adalah spread dan ukurannya, dan kita dapat menyeretnya untuk terakhir kalinya. Bukti kredit aplikasi varian mari kita beri nama yang ini Evander 3. Jadi sekarang kita memiliki Evander yang berbeda, yang nantinya dapat kita tulis script untuk menatanya dalam grid. Saya akan menghapus basis di sana dari adegan kita, dan kapan saja saya dapat menyeret Evander yang berbeda ke dalam adegan saya, atau jika kita ingin menulis script untuk melakukannya, kita juga dapat melakukannya. Mari kita tulis script pertama kita untuk menganimasikan spread Evander kita. Mari kita lanjutkan dan pertama-tama buat folder baru untuk menyimpan semua script kita. Folder baru untuk semua script kita, mari kita buka itu, klik kanan baca script csub. Saya hanya akan menyebutnya Evander. Mari kita buka ini. Dan ini Star Develop menyediakan visual part yang mewarisi dari Moho Behavior. Akan ada juga beberapa fungsi yang sangat umum digunakan, tetapi saya sebenarnya suka menghapus semuanya dan mulai dari awal. Itu hanya preferensi saya. Jadi untuk menganimasikan seperti penyerang kita perlu melacak menganimasikan kita array spread yang ingin kita ganti secara gantian. Jadi mari kita buat variabel. Untuk itu saya akan menyebutnya animation sprite. Ini adalah array sprite bersifat publik sehingga kita dapat mengubahnya di editor yang akan kita lihat sebentar lagi. Kita juga memerlukan variabel untuk waktu animasi yang pada dasarnya menunjukkan berapa sering spread berganti ke sprite berikutnya. Kemudian kita memerlukan referensi ke pre-render spread kita sehingga kita dapat mengubah spread mana yang sedang di render. Jadi mari kita sebut saja spread render. Kita juga memerlukan satu variabel lain untuk melacak spread mana yang sedang kita gunakan, yang akan berupa indeks dalam array kita. Jadi ini akan berupa bilangan bulat dan kita akan menyebutnya animaton frame. Oke, jadi pertama-tama mari kita tetapkan referensi kita ke pre-render spread. Kita akan melakukannya di dalam fungsi awak yang akan menjadi fungsi pertama yang dipanggil untuk siklus hidup script, dan ini akan dipanggil secara otomatis untuk kita sehingga kita dapat menetapkan spread render kita dengan cara Anda mengaktifkan di komponen, lalu kita menentukan jenis komponen yang ingin kita dapatkan. Dan itu saja. Jadi yang akan dilakukan adalah mencari pada game objek yang sama tempat script Evander kita terpasang. Ia akan mencari komponen yang telah kita tentukan, yang dalam hal ini adalah spread render. Dan kita script kita mulai dieksekusi. Jadi start dipanggil pada frame pertama. Script ini diaktifkan pada game objek yang aktif. Jadi pada frame pertama itu kita ingin memulai loop animasi kita dan dapat melakukan sesuatu yang disebut invoke repeating. Jadi invoke memungkinkan kita untuk memanggil sebuah metode setelah beberapa detik, dan repeating berarti akan mengulanginya menerus. Jadi kita perlu menyediakan metode untuk benar-benar memanggilnya. Mari kita buat itu terlebih dahulu. Dan saya akan menyebutnya animate spread. Jadi di invoke repeating kita dapat merujuk metode itu di sini, dan kemudian kita perlu menentukan seberapa sering ini akan diulang, dan disitulah letaknya waktu awal seperti saat pertama kali ini dipanggil seperti berapa detik, dan kemudian dari titik itu seterusnya berapa detik setiap kali setelahnya. Dan kita hanya akan menggunakan variabel tunggal kita waktu animasi untuk keduanya. Oke, jadi sekali lagi pada dasarnya apa yang akan dilakukan ini adalah memanggil animasi spread kita setiap kali detik apapun yang diberikan di sini, dan katakanlah secara default ini memiliki waktu 1 detik
kita dapat mengubahnya di editor karena kita telah menandatangani ini sebagai publik, tetapi 1 detik seharusnya cukup memadai. Jadi di sini setiap kali kita mengatakan animasi sprite, kita pada dasarnya akan memperbarui bingkai mana yang sedang kita gunakan. Jadi kita akan mengatakan bingkai animasi plus untuk menambahkannya ke bingkai berikutnya. Dan kemudian kita perlu memeriksa untuk memastikan bahwa bingkai kita saat ini tidak melebihi jumlah sprite yang sebenarnya telah kita berikan. Jika Anda melebihi jumlah sprite yang telah Anda berikan, maka kita harus kembali ke awal lagi. Jadi kita dapat mengatakan jika bingkai animasi lebih besar dari atau sama dengan jumlah sprite yang kita miliki, jadi panjang titik, maka kita akan mengaturnya kembali. Izinkan saya perbaiki itu. Kita cukup mengaturnya kembali ke 0 untuk memulai lagi. Dan kemudian dari sini yang perlu kita lakukan hanyalah memperbarui sprite mana yang kita render. Jadi kita katakan sprite render dot sprite sama dengan animation sprite, dan kemudian kita akan mendapatkan elemen pada indeks di sini yang merupakan frame animasi kita. Dan itu seharusnya sudah cukup untuk menganimasikan Evander kita. Mari kita tambahkan script kita ke prefab Evander kita di sini. Dan sebenarnya yang perlu kita lakukan hanyalah menambahkan yang prefab dasar, dan itu akan secara otomatis menambahkannya ke varian yang telah kita buat. Jadi saya telah memilih prefab dasar saya. Mari kita seret script kita ke ruang kosong. Di sana di sini ada dapat melihat secara default ada 0 sprite yang disediakan. Waktu animasi kita adalah 1, dan sekarang kita dapat mengatur sprite individual yang pada setiap varian ini. Dan diperhatikan sekali lagi, saya hanya menambahkan script ini ke prefab dasar kita, tapi karena kita membuat ini sebagai varian dari prefab dasar, prefab lain ini juga mendapatkan script itu. Dan jadi untuk masing-masing dari ini mari kita tekan 2 sprite. Mari kita kerjakan yang ini, kita akan mengerjakan yang 1 dan 2. Jika Anda menggunakan sprite yang sama dengan saya, sekali lagi semuanya tersedia untuk diunduh secara gratis di link yang sudah saya sediakan di GitHub bersama dengan bagian lainnya. Jika Anda menggunakan sprite sendiri, Anda dapat dengan bebas mendapatkannya, dan Anda dapat memiliki lebih dari 2. Anda dapat memilikinya sebanyak yang Anda inginkan. Dan akhirnya yang ketiga di sini 2. Oke, seharusnya sudah bagus. Mari saya bisa lagi. Ya, terlihat bagus. Oke. Dan hanya untuk menguji ini, mari saya masukkan semuanya ke dalam adegan kita di sini. Mari saya sebarkan agar saya dapat melihat semuanya. Mari kita mainkan game kita sebentar. Dan kita akan melihat pembaruan dia. Jadi setiap detik ada dapat melihat sprite berubah ke yang berikutnya. Lalu dimulai lagi. Nah, itu saja. Itu semua yang perlu kita lakukan untuk menganimasikan sprite kita. Sekarang setelah kita mengatur dan menganimasikan penyerang individu kita, mari kita bentuk grid penyerang kita. Jadi pertama-tama mari kita buat script baru, dan saya akan menyebutnya Evander bentuk jamak. Dan mari kita juga membuat game object untuk menyertainya. Jadi ini akan menjadi game object kosong. Kita sebut Evander. Mari kita reset transfer sehingga berada di titik asal, yaitu tengah layar. Mari kita tambahkan script kita ke game object itu, sehingga game object ini akan bertindak sebagai aberrance yang akan ditembakkan pada semua Evander individual. Mari kita edit script kita di sini. Dan mari kita tambahkan beberapa variabel sehingga kita membentuk grid, dan grid dapat Anda bayangkan sebagai baris dan kolom. Jadi mari kita memiliki 2 variabel, row dan column. Jadi ini secara default spek Elementor memiliki 5 baris dan 11 kolom, tetapi Anda bebas mengubahnya sesuai keinginan kami, atau Anda membuat variabel mungkin ini akan dapat diubah di editor jika diinginkan. Kami juga ingin memiliki array prefab yang sesuai dengan setiap baris dalam grid kami, sehingga setiap baris menginstansiasi prefab yang berbeda. Jadi kita dapat membuat array Evander di sini dan menyebutnya prefab. Terakhir, dalam fungsi awake kita dapat menjalankan semua logika sebenarnya. Mari kita mulai dengan membuat loop for 2 dimensi atau loop for berulang kali untuk mengulang setiap baris dan kolom. Kita dapat mengatakan sesuatu seperti 4 inci baris sama dengan 0, jadi akan dimulai dari 0 jika baris kurang dari jumlah baris yang kita miliki. Dan kemudian baris akan bertambah. Hal yang sama persis untuk kolom, kita akan mengatakan kolom sama dengan 0 jika kolom kurang dari jumlah kolom yang kita miliki, dan kolom ditambah lagi jadi loop for yang cukup standar di sini. Di sini kita pada dasarnya dapat menginstansiasi setiap Evander kita. Kemudian kita perlu menyediakan prefab yang ingin kita clone atau kita double, sehingga prefab tersebut akan menjadi baris yang sedang kita gunakan. Sekali lagi, array prefab ini sesuai dengan setiap baris. Jadi kita cukup mengatakan baris, dan kemudian kita dapat memberikan argumen kedua di sini, yaitu transform yang ingin kita gunakan untuk menempatkan Evander ini sebagai induk, yaitu transform Evander kita secara keseluruhan. Dan itu saja, kita bahkan dapat menyimpan hasilnya ke dalam variabel di sini. Jadi mari kita lihat apa yang dilakukannya. Pasti masih banyak yang perlu kita lakukan, tapi mari kita jalankan. Ini terbaru kita perlu melakukan prefab kita di sini. Jadi mari kita atur ukurannya dari 5 karena ada 5 baris. Mari kita seret prefab kita yang berbeda ke tempat-tempat ini. Jadi elemen 0 sebenarnya akan menjadi baris paling bawah, dan elemen terakhir akan menjadi baris paling atas. Biasanya ada 2 di bagian bawah dan ada 2 di tengah.
Dan kemudian baris paling atas hanya memiliki satu baris. Oke, mari kita jalankan. Sekali lagi agar kita dapat melihat semuanya eventer kita di sini mereka bertumpuk satu sama lain. Karena kita belum mengatur posisi mereka, tetapi Anda dapat melihat semua penyerang di cloning di sini. Bahkan memiliki kata clone di dalam namanya. Karena kita membuat instant mereka dari bawah dan semuanya diinternalisasi ke objek game. Ini di sini alasannya adalah karena kita akhirnya akan mengubah posisi penyerang kita secara keseluruhan menjadi daripada harus mengubah posisi masing-masing secara individu. Yang perlu kita lakukan hanya mengubah posisi induknya. Di sini, oke. Sekarang mari kita lakukan perhitungan untuk mengatur posisi mereka. Jadi kita perlu mengetahui posisi baris dan posisi baris kita dapat mengimbanginya berdasarkan kolom. Jadi mari kita buat variabel di sini yang disebut posisi baris dan saya akan kembali ke sini nanti. Saya ingin menetapkan garis besar pada kita baru dan kemudian kita akan menetapkan nilai untuk ini. Tetapi setelah kita membuat instan penyerang, kita akan mengatur posisinya. Jadi awalnya posisi penyerang kita akan sama dengan posisi baris. Dan setelah kita memiliki posisi baris, kita dapat mengimbangi itu dengan kolom kita. Jadi kolom mengacu pada sumbu X dan baris mengacu pada sumbu Y. Jadi untuk kolom kita di sini kita akan mengubah X menjadi plus atau sama dengan, dan pada dasarnya kita hanya perlu mengatakan kolom manapun yang sedang kita gunakan, lalu mengalihkannya dengan sejumlah spasi. Jadi katakanlah ada satu unit spasi. Jadi katakanlah setiap eventer individu adalah satu unit, dan kemudian karena ada satu unit spasi atau pending tambahan di antara eventer, jadi totalnya 2 spasi. Kita dapat memasukkan nilai itu secara langsung. Sekarang kita sebenarnya dapat mengubah ini menjadi variabel sehingga kita dapat mengubahnya di editor, tetapi demi kesederhanaan saya akan masukin secara langsung jadi kolom dikalikan spasi, dan akhirnya kita dapat mengatur posisi transformasi event kita ke posisi itu. Oke, sekarang kita perlu memerlukan posisi baris di sini yang ini akan sedikit lebih rumit, tapi awalnya di sini akan terlihat sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa X atau kolom mengacu pada sumbu X dan baris mengacu pada sumbu Y. Nilai Y di sini adalah hal utama yang perlu kita atur. Sebenarnya sama saja, yaitu ukuran baris dikalikan dengan jarak tertentu. Jadi kita bisa mengatakan ukurannya adalah 1 unit untuk setiap eventer, dan kita juga bisa mengatakan ada 1 unit pending pada sumbu ini. Jadi kita akan menggunakan 2 seperti yang kita lakukan sebelumnya. Dan itu saja, akan ada lebih banyak hal yang perlu kita lakukan karena ini, tetapi mari kita lihat seperti apa tampilannya sekarang. Jadi ini adalah grid eventer kita semuanya dianimasikan terlihat bagus sekarang. Perhatikan bagaimana secara keseluruhan mereka tidak terpusat dengan benar. Jadi itulah yang ingin kita atur sumbu X kita di sini. Untuk posisi baris kita perlu menerapkan offset agar semuanya menjadi terpusat. Jadi katakanlah kita memiliki variabel di sini yang disebut catering, dan catering ini kita pada dasarnya harus dikurangi setengah dari total ukuran grid kita. Baiklah, jadi katakanlah total ukuran grid kita dan lebarnya adalah spacing 2. Kita telah menentukan jumlah total kolom dikurangi 1, ini yang hasilnya dikurangi 1, dan hal yang sama untuk tinggi total grid kita, yaitu spasi yang kita tentukan 2, dan kemudian jumlah total baris dikurangi 1, jadi ini memberi kita lebar dan tinggi total grid kita. Dan dari sini pemusatan kita hanya akan mengurangi setengahnya, karena titik tengah seharusnya berada di tengah. Setengah dari 1, setengah dari setiap tepi grid kita. Jadi itulah mengapa setengah jadi vektor baru 3, atau kita bisa, ini sebenarnya bisa menjadi vektor 2, hanya membutuhkan 2 sumbu. Jadi dengan, atau sekali lagi kita seharusnya mengurangi, jadi caranya lebar negatif dibagi 2 dan kemudian tinggi negatif dibagi 2. Jadi itulah pemusatan kita, dan kemudian kita hanya perlu menerapkannya ke posisi baris kita. Jadi X di sini menjadi pemusatan X itu, dan kemudian Y kita akan jadi pemusatan titik Y ditambah posisi baris sebenarnya. Jadi logika itu masih tetap sama. Dan itu saja, mari kita coba. Oke, begitulah jadi grid kita terlihat terpusat sempurna di dalam layar kita. Sekarang kita bahkan bisa pergi ke tampilan adegan kita, dan Anda dapat melihat penyerang yang berada tepat di tengah, penyerang yang berada di tepat di tengah benar-benar berada di titik asal seluruh adegan kita. Jadi grid kita benar-benar terpusat, dan semuanya biasanya grid kita seharusnya dimulai sedikit lebih tinggi, tetapi disitulah kita dapat dengan mudah mengubah posisi objek game induk kita. Jadi untuk objek game induk kita dapat mengubahnya, dan kemudian itu akan memindahkannya mereka secara keseluruhan. Sekarang saya ingin memastikan ini tidak berjalan sehingga nilai ini disimpan. Jadi katakanlah posisinya adalah 7, mari kita jalankan lagi. 7 di sana. Tahukah Anda, saya membuat satu kesalahan dalam kode kita. Saya membuat satu kesalahan, dan kita ingin mengatur posisi lokal bukan posisi dunia.
Perhatikan bagaimana saya mengubah objek game induk di sini. Saya tahu saya bisa mengatur ini ke angka yang sangat besar, tapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Dan itu karena kita mengatur posisi dunia dari masing-masing penyerang. Tetapi kita jika mengatur ini menjadi posisi lokal, itu sekarang akan relatif induk kita di sini. Jadi mari kita coba lagi di sini, saya mengatur ini kembali ke sisi nilai yang saya pikir seharusnya. Jadi mari kita mainkan lagi, dan perhatikan bagaimana sekarang mereka muncul di bagian atas. Saya bisa mengubah ini menjadi 2, itu hanya akan sedikit di atas tengah. Tapi yang nilai 7 itu berfungsi dengan baik, mereka akan muncul di dekat bagian atas layar. Dan mereka akan pelan-pelan bergerak ke bawah. Jadi itu adalah bagus. Mari kita fokus pada pergerakan penyerang kita. Sekarang mari kita buka script penyerang kita lagi, dan mari kita lanjutkan pengembangannya agar mereka bergerak. Yang perlu kita lakukan hanyalah memperbarui transformasi tunggal ini. Untuk agen induk di sini alih-alih harus memperbarui setiap penyerang secara individual, jadi kita dapat makanya di dalam fungsi pembaruan kita. Pembaruan dipanggil setiap frame saat game berjalan, dan disinilah Anda biasanya melakukan hal-hal seperti pergerakan atau input, terus dan sebagainya. Jadi di sini untuk memperbarui posisi transformasi kita, posisi yang kita dapat, kita pada dasarnya perlu mengetahui arah pergerakan mereka ketika dengan kecepatan, dan itu saja. Jadi mari kita tambahkan variabel untuk arah, dan arah kita akan menjadi faktor 3. Katakanlah awalnya mereka bergerak ke kanan, dan itu juga tambahkan variabel untuk kecepatan. Dan mari kita atur ini menjadi mungkin 10 untuk saat ini, kita akan mengubahnya nanti, tapi mari kita masukkan saja dulu. Jadi posisi kita di sini kita bisa menambahkan arah yang sama dengan kecepatan, dan kita juga ingin mengalihkannya dengan waktu, yaitu delta, waktu yang memperhitungkan frame rate. Ini akan memastikan pergerakan kita konsisten terlepas dari frame rate game kita. Intinya itu saja, tapi tentu saja masih banyak yang perlu kita lakukan. Mari kita uji. Ada dapat bisa melihat mereka bergerak kanan, itu jelas terlalu cepat, tidak apa-apa, saya bisa mengubahnya menjadi 1. Sebenarnya saya harus mengubahnya di sini, di editor. Jadi mari kita atur menjadi 1. Untuk saat ini hal yang perlu kita lakukan adalah ketika menyentuh tepi layar, ketika salah satu penyerang mengenai tepi layar, arahnya perlu dibalik. Jadi alih-alih bergerak ke kanan, caranya bergerak ke kiri, dan sebaliknya harus terus bolak-balik setiap kali mengenai tepi layar. Jadi bagaimana kita bisa melakukan itu? Nah, kita perlu cara untuk memeriksa posisi setiap penyerang secara individual. Jadi kita bisa mengatakan untuk setiap transformasi, dan kemudian kita bisa memberikannya, mari kita sebutkan sebagai nama, yaitu Evander dalam transformasi ini. Jadi adalah cara untuk mengulang setiap objek anak atau setiap transformasi anak yang menjadi induk dari objek ini. Untuk setiap Evander dalam transformasi kita dapat melakukan beberapa logika. Misalnya kita dapat memeriksa apakah Evander ini menyentuh tepi layar. Jika ya, kita akan membalik arah keseluruhan objek. Namun jika tidak, pertama-tama kita perlu memeriksa apakah Evander kita belum dinonaktifkan nantinya saat Anda menembak Evander dengan laser. Evander tersebut akan dinonaktifkan, jadi kita tidak perlu memeriksa Evander yang dinonaktifkan sekarang karena itu tidak akan berpengaruh, tetapi nanti akan berpengaruh. Untuk ini kita cukup mengatakan if Evander game object aktif in hierarchy. Ini adalah cara untuk mengetahui apakah objek game ini aktif dalam hierarchy. Di editor Unity ada dapat melihat hierarchy di sebelah kiri. Jadi jika tidak aktif, kita dapat melanjutkan ke objek berikutnya. Ini akan langsung melompat ke objek berikutnya dalam transformasinya. Kemudian dari sini kita perlu memeriksa tepi layar untuk melihat apakah transformasi atau posisi menghindar mengenai tepi, dan kemudian kita perlu tahu apakah itu tepi kanan atau tepi kiri. Jadi pertama kita harus mengatakan jika arah kita bergerak ke kanan, maka kita perlu memeriksa posisi penyerang di sisi kanan layar. Jadi jika posisinya lebih besar dari atau sama dengan tepi kanan, itu maka kita tahu mereka telah mengenainya, dan kita harus membuat mereka membalik arah. Sekarang pertanyaannya adalah berapa nilainya di sini. Jadi ada sedikit perhitungan yang perlu kita lakukan, tetapi untungnya Unity menyediakan fungsi untuk melakukannya untuk kita. Jadi mari kita buat beberapa variabel di luar look for it. Kita sebut saja 1 tepi kiri, dan apa yang akan kita lakukan adalah mengatakan camera.main viewport to world point. Apa akan dilakukan ini adalah menerjemahkan ya beberapa koordinat viewport ke koordinat ruang dunia. Jadi viewport di sini hanya untuk tepi kiri kita nilainya akan 0, dan koordinat viewport untuk tepi kanan kita akan 1. Izinkan saya menyelesaikan penulisan ini. Yang pertama, jadi ini akan menjadi 1 di sumbu X. Yang cara singkat untuk menuliskannya adalah dengan mengatakan titik-titik kanan, dan Anda dapat melihat jika saya mengarahkan pusat ke sini, Anda dapat melihat sumbu X di sini diatur ke 1. Jadi itu adalah tepi kiri layar kita, dan ini adalah tepi kanan layar kita. Jadi ini adalah
cara sederhana untuk mendapatkan koordinat ruang dunia menggunakan beberapa fungsi transformasi yang disediakan Unity kepada kita. Jadi sekarang kita dapat mengatakan oke jika posisi penyerang lebih besar dari atau sama dengan tepi kiri atau kanan kita. Titik X. Maka kita tahu kita perlu membalik arahnya. Sebenarnya kita melakukan lebih dan sedikit membalik arah. Kita ingin membalik arah dan kita ingin memajukan penyerang ke baris berikutnya sehingga mereka juga ke bawah layar. Jadi mungkin kita memiliki fungsi baru yang disebut baris lanjutan. Dan di sana kita dapat membalik arah. X dikalikan sama dengan negatif 1 yang akan memindahkannya, atau ada tahu jika positif akan menjadi negatif, jika negatif akan menjadi positif. Dan kemudian kita ingin memindahkan penyerang kita ke bawah. Mari kita ambil posisi mereka saat ini. Ini bagaimana posisi tersebut ditransformasikan. Dan kita dapat dengan mudah memperbarui di sini menjadi satu unit lebih kecil yang akan memindahkannya ke baris berikutnya, dan kemudian kita dapat menekannya kembali ke transformasi kita. Kita akan memanggilnya di dalam pernyataan if kita. Dan kemudian ini seharusnya jika arah, ini seharusnya vektor 3 bukan vektor 2. Dan kemudian hal yang sama di kiri kita, untuk tepi kiri kita jadi jika arahnya kiri dan posisi penyerang dot X kurang dari atau sama dengan tepi kiri, maka kita akan melanjutkan dan juga memajukan baris. Sekarang satu hal kecil yang mungkin perlu kita lakukan di sini adalah menambahkan sedikit pending antara tepi dan tempat penyerang mengenai. Jadi kita bisa mengatakan tepi kanan minus 1 dan kemudian tepi kiri plus 1 hanya untuk memberikan sedikit pending sehingga kita memastikan penyerang kita tidak terpotong dari tepi layar. Dan mari kita coba ini. Saya pikir itu seharusnya bagus. Jadi kita akan menunggu sampai mereka mengenai tepi layar. Mereka akan bergerak bawah, mereka hanya bergerak bawah, mereka bergerak. Jadi sekarang mereka akan, mari kita lihat apakah mereka kembali ke kanan sebentar. Nah, kita mereka lakukannya dengan luar biasa, jadi itu bekerja dengan sempurna. Sekarang satu hal yang akan kita lakukan bukan sekarang, tapi nanti adalah mengubah kecepatan penyerang kita berdasarkan jumlah penyerang yang masih hidup. Biasanya dalam permainan spike defender, semakin sedikit penyerang yang masih hidup, semakin cepat mereka bergerak. Dengan kata lain, mereka bergerak cukup lambat pada awalnya, tapi seiring berjalannya permainan mereka bergerak semakin cepat saat Anda mulai membunuh mereka. Tapi kita akan membahasnya sedikit nanti. Selanjutnya mari kita alihkan fokus kita ke pemain. Jadi mari kita tangani pergerakan dan penembakan pemain. Mari kita buat script baru kita yang disebut player. Mari kita seret itu ke objek game pemain kita sekarang juga. Dan mari kita edit script ini. Pertama untuk pergerakan kita akan membutuhkan variabel kecepatan, tentu saja mari kita tambahkan itu. Misalnya speed, mungkin nilai defaultnya adalah 5. Dan di dalam fungsi update kita dapat mengubah posisi pemain kita berdasarkan kecepatan itu. Tetapi kita perlu memeriksa input, jadi kita bisa mengatakan if input get key. Dari sini Anda bisa mengatakan key code mungkin atau A atau B jika Anda menggunakan WASD, atau bisa kita sebut input get key kode dot left arrow jika Anda juga ingin menggunakan tombol panah. Maka kita akan memindahkan transform position kita ditambah sama dengan direction dikali speed right, sama seperti yang kita lakukan untuk event kita. Jadi direction akan menjadi left dikali speed, dan kita juga akan menggunakannya dengan delta time untuk memperhitungkan frame rate. Yang penting di sini adalah menggunakan get key versus get key down. Adalah bedanya adalah get key akan mengembalikan rute setiap frame saat Anda menekan tombol tersebut, sedangkan get key down hanya akan mengembalikan true pada frame pertama saat Anda menekannya. Jadi jika kita ingin dapat bergerak secara konsisten selama Anda menanya, maka kita harus menggunakan get key, dan kita juga harus melakukan hal yang berlawanan. Dan mari kita tambahkan get key code di atau input get key code right arrow red arrow. Dan dalam hal ini kita akan memperbarui transform vektor kita 3 dot right dikali speed dikali time dot delta time. Dan itu saja untuk pergerakan pemain. Mari kita coba ini. Saya menekan kiri dan kanan dan saya bisa bergerak ke kiri. Baiklah, sempurna. Ini sangat sederhana dan kita sudah dapat menyesuaikan kecepatannya jika perlu. Mari kita lanjutkan ke laser. Kita sekarang jadi, katakanlah ketika pemain menekan input yang berbeda, kita akan menambahkan laser kita. Jadi kita bisa mengatakan jika input mendapatkan tombol, dalam hal ini saya akan menggunakan get down karena Anda hanya perlu menekan tombol sekali untuk menembak, dan kemudian Anda harus menekannya lagi untuk menembak lagi. Jadi get down key.space. Dan kita juga bisa melakukan hal yang sama, misalnya klik kiri tombol mouse kita. Jadi kita bisa mengatakan get mouse button down, dan kita memberikan index di sini yang mewakili tombol mouse mana. Dalam hal ini 0 adalah klik kiri kita, dan kita bisa mengambil fungsi baru. Mungkin kita menyebutnya sub. Jadi ketika Anda menekan input itu, kita akan menembak. Di dalam sini kita perlu membuat instant laser baru, dan dari sana laser akan bergerak.
kita sebenarnya membutuhkan script yang sama sekali berbeda untuk menanganinya. Jadi mari kita buat script baru, dan saya akan menyebutnya project tail. Saya akan menyebutnya seperti itu, bukan laser, karena kita akan menggunakan kembali script project tail yang sama untuk keduanya, laser dan rudal yang ditembakkan oleh penjajah. Jadi di script project tail kita, mari kita hapus semuanya. Dan seperti yang telah kita lakukan untuk beberapa transformasi lainnya, kita akan memperbarui posisinya berdasarkan arah dan kecepatan. Jadi mari kita tambahkan variabel untuk arah dan variabel untuk kecepatan. Dalam hal ini, kita menjadikan arah sebagai variabel publik karena kita ingin dapat mengaturnya di editor, karena kita akan mengatur arahnya berbeda untuk laser, yaitu ke atas, dan untuk rudal ke bawah, dan hal yang sama berlaku untuk kecepatan. Di dalam fungsi pembaruan, kita cukup mengatakan ini transformasikan posisi ditambah sama dengan titik, ini arah dikalikan kecepatan, dikalikan delta waktu untuk memperhitungkan frame rate. Itu saja untuk script proyektil. Kita sekarang jika kita kembali ke pemain di dalam fungsi tembak, kita perlu membuat instan proyektil baru, tetapi kita akan membutuhkan prefab yang berisi script proyektil tersebut. Jadi mari kita atur itu, dan kita akan menyebutnya prefab laser, dan kita akan mengaturnya di editor. Sebentar, kita mari kita gunakan mesin script kita. Jadi ketika kita menembak, kita akan membuat instan baru di prefab kita. Posisinya haruslah posisi dari tempat kita menembak, karena ini adalah pemain yang menembak. Kita ingin menggunakan posisi pemain kita pada awalnya, dan rotasi seharusnya tidak terlalu penting, jadi saya seharusnya bisa mengaturnya ke identity yang pada dasarnya tanpa rotasi. Dan itu saja kita bisa mengujinya, tapi itu tentu saja kita perlu mengatur prefab kita. Jadi mari kita buat prefab laser kita. Jika kita pergi ke spread, kita dapat menyeret laser kita ke dalam scan. Kita jadi ada laser itu di sana. Saya akan membuatnya hijau agar sesuai dengan pemain, sehingga benar tahu bahwa itu adalah laser pemain. Dan ini membutuhkan box render 2 dimensi. Mari kita tandai itu sebagai trigger, ukurannya akan diatur untuk kita itu terlihat bagus, dan akhirnya kita dapat menyeret ini ke folder prefab kita di sini. Dan sekarang kita memiliki laser kita. Folder prefab ini kita di sini, sekarang kita memiliki laser kita. Mari kita taruhkan ini ke pemain kita. Mari kita hapus dari scan kita. Mari kita balik ke pemain kita sekarang, dapat melihat properti prefab muncul di sini. Kita menyeret prefab baru, kita ke slot itu. Tidak bisa, karena prefab kita tidak memiliki script proyektil. Dan prefab kita mengharapkan script itu ada di sana. Jadi mari kita tambahkan script proyektil ke prefab kita. Untuk laser kita ingin mengatur arahnya, dalam kasus kita arahnya akan ke atas. Yang ini lainnya hanya satu kepada suhu Y. Katakanlah kecepatannya kita mungkin 30, kita bisa eksperimen dengan itu. Mari kita kembali ke pemain kita, dan sekarang kita bisa menyeretnya ke sana. Nah, mari kita jalankan kita dan lihat apa yang terjadi. Jadi saya bisa menembak, terlihat bagus, dan belum ada deteksi tabrakan, tapi tidak apa-apa, kita akan mengurusnya nanti. Bagus. Sekarang satu hal yang menjadi masalah adalah di spec Finder ada seharusnya hanya dapat menembak satu peluru atau satu laser dalam satu waktu, tetapi seharusnya ada satu laser yang aktif di dalam adegan pada waktu tertentu. Jadi bagaimana kita bisa mengaturnya? Jadi bagaimana kita mengaturnya di script pemain kita dapat membuat variabel baru di sini yang melacak apakah laser kita aktif. Jadi ini akan menjadi boolean yang akan bernilai true atau false. Laser aktif, jadi kita hanya ingin menembak jika laser kita tidak aktif. Jadi hanya buat instant prefab laser baru jika laser kita saat ini tidak aktif, dan dari titik ini setelah Anda membuat instant laser, kita ingin mengaturnya menjadi true. Sekarang masalahnya adalah kita tidak pernah mengaturnya kembali menjadi false. Jadi bagaimana kita dapat menentukan kapan objek ini benar-benar dihancurkan, dan kemudian kita dapat menembak yang baru. Jadi di proyektil kita dapat memeriksa tabrakan. Jadi kita dapat mengatakan on trigger enter 2 dimensi di 2 dimensi, dan kita akan memanggil ini order. Jadi ini adalah fungsi akan dipanggil Unity untuk kita secara otomatis. Karena kita menambahkan komponen calendar ke objek ini akan dipicu untuk kita jadi setiap kali proyektil bertabrakan dengan sesuatu, kita harus segera menghancurkan proyektil tersebut. Jadi dapat mengatakan destroy this game object, dan kita mungkin akan menambahkan beberapa logika tambahan di sini nanti. Tetapi paling tidak kita ingin memastikan ketika proyektil kita dihancurkan, atau ya ketika proyektil kita ditabrakan dengan suatu proyektil tersebut dihancurkan, kita juga perlu memberitahu pemain kita proyektil itu telah dihancurkan. Jadi kita membutuhkan semacam callback atau cara untuk memberitahu pemain bahwa itu telah terjadi. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menambahkan aksi di sini yang merupakan hal khusus. Jadi ini menggunakan pola delegasi. Jadi kita akan mengatakan ini akan menjadi system action, dan katakanlah ini dihancurkan, itu akan menjadi nama callback kita. Jadi sebelum kita benar-benar menunjukkan objek kita akan memanggil callback itu terlebih dahulu. Jadi kita akan mengatakan please destroy invoke, dan ini adalah cara untuk mementingkan script lain untuk mendaftar ketika suatu peristiwa terjadi. Jadi Anda dapat menganggap ini sebagai sebuah peristiwa.
Dan disinilah kita benar-benar memanggil peristiwa itu untuk mengatakan peristiwa ini sedang terjadi sekarang. Jadi ketika kita benar-benar membuat proyektil, kita pertama kita perlu mengambil referensi tersebut. Ketika kita benar-benar membuat proyektil, kita di sini kita dapat berlangganan ke peristiwa itu. Pada dasarnya itu salah satu cara Anda dapat memikirkannya. Anda dapat mengatakan proyektil destroyer, dan kita dapat menambahkan fungsi yang ingin kita panggil setiap kali ini dipanggil. Jadi katakanlah ada sebuah fungsi disebut laser hancur, dan kita bisa mengatakan laser hancur di sini. Jadi kita mengatakan kita ingin fungsi ini dipanggil ketika delegate ini dipanggil, dan delegate itu akan dipanggil ketika dipertahankan dengan sesuatu, dan kemudian ditentukan ketika objek juga akan dihancurkan. Jadi ketika laser dihancurkan, sekarang kita dapat mengatur kebolehan kita kembali ke fals yang kemudian akan memungkinkan untuk menembak lagi. Mari kita coba. Itu kita tembak. Nah, jadi saya menembak sekali dan saya tidak bisa menembak lagi. Itu tidak mengizinkan saya menembak lagi, dan dapat melihat sebelah kiri di sini laser kita masih di sini. Sebenarnya sebelum dihancurkan, dan Anda dapat melihat posisinya masih bergerak, jadi masih terbang di angkasa. Kita hanya tidak melihatnya lagi karena sudah jauh di luar layar. Jadi kita mungkin bertanya mengapa itu sebenarnya tidak bertabrakan. Dalam kasus ini seharusnya bertabrakan dengan katakanlah atas di sini kan. Dalam kasus ini tidak, dan itu karena objek kita kehilangan rigid body. Agar tabrakan terjadi, mesin fisika Unity kita akan berasumsi bahwa mesin fisika Unity akan mensimulasikan sebuah tabrakan. Jadi tabrakan tersebut terjadi ketika mempresiden satu objek yang merupakan objek fisika. Untuk membuat sesuatu menjadi objek fisika, kita perlu menambahkan rigid body padanya. Jadi kita dapat menambahkan komponen rigid body 2 dimensi ke sini. Saya akan nyaretnya ke atas di sini. Biasanya saya akan menempatkannya seperti ini, tetapi urutannya sebenarnya tidak masalah. Namun saya lebih suka menambahkannya rigid body lalu kolider dengan hanya menambahkan komponen ini. Objek ini sekarang menjadi objek fisika, yang berarti fisika akan disimulasikan pada objek ini, termasuk tabrakan. Sekarang masalahnya adalah kita tidak ingin pergerakan objek ini disimulasikan melalui mesin fisika. Kita hanya ingin tabrakan. Jadi kita dapat mengubah tipe body dari dinamis menjadi kinematik, dan itu akan menghilangkan beberapa properti fisika yang tidak terlalu kita pedulikan. Jadi ini akan memungkinkan tabrakan tetap terjadi, tetapi benar-benar mensimulasikan pergerakan karena kita menangani pergerakan sendiri dalam skrip kita. Mari kita coba sekali lagi dan lihat apakah kali ini berhasil. Anda mungkin melihat bahwa itu muncul lalu menghilang, bukan menjauh, dan itu karena laser kita bertabrakan dengan pemain kita. Jadi kita tidak ingin laser kita bertabrakan dengan pemain. Jadi bagaimana kita bisa mengubahnya? Nah, salah satu caranya adalah kita menggunakan layer yang berbeda di sini. Dan Unity menyediakan cara untuk memberitahu layer yang berbeda, apakah mereka dapat bertambahkan atau tidak satu sama lain. Jadi mari kita tambahkan beberapa layer baru di sini. Saya akan pergi ke layer, tambah layer, dan kita akan menambahkan layer untuk pemain kita. Mari kita tambahkan layer untuk penyerang kita. Saya akan menambahkan beberapa di sini, meskipun kita sebenarnya hanya peduli dengan pemain dan laser. Saya akan menambahkan semuanya. Kita akan bukannya untuk seluruh proyek kita. Mari kita punya pemain, penyerang, laser, dan rudal. Jadi itu adalah 4 layer. Anda bisa membayangkan pemain dan laser saling terkait. Jadi kita akan memastikan tabrakan antara kedua layer tersebut, dan kita juga akan mematikan tabrakan antara penyerang dan rudal kita, karena kita tidak ingin rudal yang mereka tembak bahkan satu sama lain. Jadi sekarang kita memiliki layer tersebut, kita sebenarnya dapat mengatur ini pada laser kita. Jadi itu sudah diatur. Mari kita beralih ke pemain kita, dan mari kita juga mengatur layer pada pemain kita. Mari kita beralih ke markas penyerang kita, dan mari kita atur layer di sana. Jadi itu adalah markas kita. Kita belum memiliki rudal, jadi kita akan mengurusnya nanti. Kemudian dari sini jika kita pergi ke edit, pengaturan proyek, Anda akan mendapatkan jendela baru. Saya akan nyari ke sini di samping. Kita ingin cari fisika 2D. Anda dapat melihat di bagian panel bawah adalah metrik tabrakan. Jadi ini yang menunjukkan layar mana yang dapat bertabrakan dengan layar lain. Jadi kita ingin mematikan tabrakan antara pemain dan laser. Kita juga ingin mematikan tabrakan antara penyerang dan rudal kita. Jadi sekarang tabrakan tidak dapat terjadi pada objek yang ada di kedua layar tersebut, atau jika objek yang bertabrakan memiliki kedua layar tersebut, mereka sebenarnya tidak akan bertabrakan. Mesin fisika akan mengabaikannya sepenuhnya. Jadi Anda dapat melihat sekarang saya dapat menembak dengan benar, bertabrakan dengan bunker, bertabrakan dengan musuh, dan mari kita pastikan kita dapat menembak melewati tepi layar. Sebenarnya tidak hanya laser tersebut tertangkap oleh batas di atas sana, batas yang telah kita buat di awal tutorial kita. Dan memang demikian, ada dapat melihat saya menembak laser tercipta dan kemudian hancur setelah mengenai batas tersebut. Jadi semuanya berfungsi dengan sempurna. Mari kita tangani tabrakan antara laser dan penyerang kita, sehingga kita benar-benar dapat membunuh penyerang saat kita menembak mereka. Mari kita buka skrip penyerang kita dan tambahkan fungsi on trigger render yang kita tambahkan untuk trigger kita. Trigger render 2 dimensi menerima satu parameter di sini, yaitu breeder 2 dimensi. Kita akan menyebutnya order, yaitu collider atau objek game lain yang bertabrakan dengan laser. Jadi kita perlu memverifikasi bahwa objek lain ini memang laser.
Salah satu caranya adalah dengan mengatakan if order game object that layer. Jadi jika Anda ingin kita telah mengatur layer pada laser kita menjadi layer, kita dapat langsung memeriksanya. Kita bisa mengatakan layer dot name to layer, dan namanya adalah laser. Jadi ini adalah cara untuk menjamin bahwa objek yang bertabrakan dengan laser adalah laser, dan ketika itu adalah laser, itu berarti kita perlu dibunuh, penyerang ini harus dibunuh. Jadi salah satu hal pertama yang ingin kita lakukan adalah menonaktifkan objek ini agar menghilang. Berhenti randomly tabrakan berhenti terjadi padanya, dan objek game ini akan sebenarnya dimatikan. Kita juga ingin memberitahu script penyerang kita bahwa penyerang ini telah dibunuh, karena script penyerang akan melacak jumlah total penyerang yang telah dibunuh. Alasannya adalah pertama, agar kita tahu kapan semua penyerang telah dibunuh dan kita dapat menyerang baru. Kedua, dalam space Evander, kecepatan menyerang seharusnya bergantung pada jumlah penyerang yang masih hidup. Jadi kita akan menggunakan variabel itu untuk menyesuaikan kecepatan kita di sini. Jadi bagaimana kita dapat memberitahu penyerang secara keseluruhan bahwa penyerang tertentu ini telah dibunuh? Kita dapat melakukannya hal yang seperti yang kita lakukan untuk variabel di permainan kita, di mana kita memiliki aksi yang dipanggil setiap kali sesuatu terjadi. Jadi mari kita atur dengan cara yang sama. Di penyerang kita di sini kita akan menambahkan aksi baru, misalnya system action, dan kita akan sebut ini killet. Dan jadi ketika laser kita terapkan dengan objek game, kita akan memanggil delegasi ini. Sekarang siapapun yang daftar dengan delegasi ini akan tahu kapan penyerang terbunuh. Jadi penyerang kita, karena ini adalah script yang sebenarnya membuat instan penyerang, kita dapat mendaftarkan callback kita di sana, sehingga kita dapat mengatakan if the kill ditambah dengan beberapa fungsi yang ingin kita panggil setiap kali penyerang benar-benar terbunuh. Mari kita tambahkan fungsi itu. Kita bisa mengatakan on, atau kita bisa mengatakan in the Evander Killer saja, dan kita akan melakukan sesuatu di sana. Tetapi mari kita gunakan ini Evander Killer, Evander Killer selesai. Jadi sekali lagi fungsi ini akan dipanggil setiap kali delegasi ini dipanggil, dan delegasi itu akan dipanggil setiap kali penyerang kita bertabrakan dengan laser. Jadi di dalam sini apa yang harus kita lakukan? Nah, kita ingin melacak beberapa banyak yang telah terbunuh secara total. Dan mari kita tambahkan variabel untuk itu, dan saya akan membuatnya setengah publik, setengah privat. Saya akan mengatakan pada kilot, dan kita akan cukup katakan jumlah yang terbunuh. Saya akan membuat character publik ini, tapi set terlibat karena kita mungkin ingin mengakses informasi ini dari script lain nanti, dan kemudian kita juga perlu menggunakannya untuk menghitung presentase berapa banyak penyerang yang masih hidup. Jadi untuk menghitung presentase kita hanya perlu mengambil ini dan membaginya dengan jumlah total penyerang. Jadi Anda mungkin ingin memiliki properti di sini yang menghitung total penyerang untuk kita, dan itu hanya akan menjadi baris dikalikan kolom. Dalam hal ini yang saya ketik di sini adalah tanda sama dengan diikuti oleh tanda kurung siku kanan atau seperti simbol lebih besar tadi, dan ini mengubah kita menjadi seperti terhitung. Jadi kita bisa mengatakan ini baris dikalikan kolom, dan kemudian kita bisa memiliki hal serupa ini. Ini seharusnya berupa float yang sebenarnya adalah sesuatu seperti presentase yang hidup, atau mungkin presentase yang terbunuh, dan ini kita akan mengatakan ini jumlah terbunuh bagi dengan total penyerang kita. Jadi jika 100 dari mereka telah terbunuh dan ada 100 total penyerang, maka itu akan menjadi 100 dibagi 100 yang hasilnya 1. Atau dalam persentase angka ini sering dinyatakan antara 0 dan 1, jadi 1 sebenarnya menunjukkan 100%. Artinya 100 orang telah terbunuh dalam situasi tersebut. Jadi dengan properti ini, ada satu masalah lagi, karena ini adalah bilangan bulat. Ketika kita membagi dua bilangan bulat, hasilnya akan dibulatkan ke bawah menjadi 0. Bukan karena ini seharusnya antara 0 dan 1, kita perlu memastikan ini adalah bilangan pecahan float. Jika tidak, mereka hanya akan dibulatkan ke bawah dan kita tidak akan mendapatkan nilai yang akurat. Jadi mari kita ubah menjadi bilangan pecahan float. Presentase terbunuh sekarang dapat kita faktorkan ke dalam kecepatan kita di sini, karena kecepatan harus ditentukan oleh berapa banyak penyerang yang telah terbunuh. Jadi alih-alih hanya memiliki nilai tetap seperti ini, kita akan mengubahnya dan kita akan menggunakan sesuatu yang disebut kurva animation. Ini akan lebih masuk akal di editor, di mana kita dapat memvisualisasikan seperti apa tampilan, tetapi pada dasarnya seperti grafik XY. Jadi sumbu E dari grafik ini menunjukkan presentase kita, dan sumbu Y menunjukkan kecepatan yang Anda inginkan. Jadi katakanlah pada presentase 0 yang terbunuh mungkin mereka bergerak sangat lambat, dan pada presentase tertentu dari 100 mereka akan bergerak dengan cepat. Jadi mari kita singkirkan itu. Nah, itu hanya akan menjadi kecepatan, dan di sini kecepatan kita menjadi titik kecepatan titik ini dievaluasi berdasarkan prestasi yang terbunuh. Jadi ketika mengevaluasi grafik kita perlu memberikan waktu jelas. Itu disebut kurva animasi. Jadi biasanya Anda menggunakannya dalam animasi, dan animasi itu Anda tahu berurusan dengan waktu. Tetapi kita tidak harus menggunakannya secara khusus untuk animasi. Kita dapat hanya untuk interpolasi dan sebagainya. Jadi dalam hal ini waktu dapat Anda anggap sebagai presentasi kita.
Jadi kecepatan dievaluasi berdasarkan berapa banyak yang telah terbunuh, dan itu akan memberi kita nilai yang benar. Sekarang tentu saja kita perlu menetapkan, kita perlu mengatur grafik itu di editor sehingga kita memiliki nilai tepat. Anda tahu kita memiliki nilai yang masuk akal untuk game kita. Jadi mari kita lanjutkan dan lakukan itu. Mari kita pergi ke investor objek penyerbu kita. Jika kita mengeklik properti kecepatan, baru kita di sini ada dapatnya untuk grafik, dan saya dapat memilih salah satu grafik preset ini. Anda dapat memiliki berbagai grafik di sini, dan untuk kita mungkin menginginkannya pada waktu 0 atau pada persentase 0, nilai kita kecepatan kita sangat kecil. Jadi ketika semuanya masih hidup, yaitu 0% telah terbunuh, kita ingin kecepatannya sangat lambat, dan semakin banyak yang kita bunuh semakin cepat mereka bergerak. Jadi mungkin tambahkan persentase 100 atau 1, mungkin kecepatannya di sini seperti 8. Baiklah, di sini saya menutup ini dan kembali akan menyesuaikan diri. Dan mungkin saya ingin sedikit banyak di sini. Saya dapat sedikit mengubah kurva ini sehingga mungkin menjadi lebih seperti ini. Hampir eksponensial dalam artian tetap lambat. Hampir tetap cukup lambat sampai Anda membunuh 50% dari mereka, dan kemudian setelah 50% mulai menjadi lebih cepat, jauh lebih cepat dibandingkan dengan 50% pertama. Tetapi tentu saja Anda dapat sebelumnya menyesuaikan ini sesuai keinginan Anda, dan ini adalah salah satu cara Anda dapat mengubah kesulitan permainan Anda. Mari kita uji ini dan lihat apakah semuanya berbunyi. Jadi pertama kita harus menembak mereka menghilang bagus. Dan kita seharusnya dapat mengetahui atau melihat bahwa mereka menjadi lebih cepat semakin banyak yang kita bunuh. Jadi mari kita bunuh sekumpulan penyerang ini, dan mudah-mudahan mereka menjadi semakin cepat seiring semakin banyak yang terbunuh. Seharusnya mulai sedikit lebih cepat. Sekarang tentu saja saya selalu dapat menunjukkan kurva itu jika saya mau, tetapi sepertinya tidak semakin cepat. Jadi kita mungkin perlu melihat kode kita di sana. Jelas tidak terlihat ada perubahan. Oh, itu karena kita tidak pernah kembali ke fungsi kita di sini dan melakukan apapun. Jadi kita lupa untuk mengimplementasikannya. Jadi kita penyerang, jika ketika penyerang terbunuh, ketika fungsi itu dipanggil, kita perlu menambah variabel kita di sini. Jumlah yang terbunuh yang perlu kita katakan adalah titik jumlah yang terbunuh ditambah. Itu saja, itu seharusnya menyelesaikan masalah kita. Hanya untuk tujuan pengujian saja, saya akan mengubah ini sehingga kita bahkan dapat melihat mobil saat sedang berjalan. Katakanlah bahwa awalnya nilainya 4, jadi mereka jauh lebih cepat. Sekarang saya bahkan dapat mengaturnya kembali mungkin menjadi 1, tapi kita seharusnya melihat ini, kita seharusnya lihat ini lebih cepat. Sekarang saat ini kita membunuh penyerang ini. Misalnya jika saya mengatur ini menjadi hampir 0, atau apa yang kita miliki awalnya 0,25, itu katakanlah mungkin ada tahu jika kita mencet tadi ini, ya jadi Anda melihat bagaimana kecepatannya berubah tergantung pada berapa banyak ekspertnya masih hidup. Jadi sebenarnya berhasil. Tentu saja kita dapat menyesuaikan ini untuk mendapatkannya efek yang kita inginkan. Saya mungkin akan sedikit menyesuaikannya, tapi secara keseluruhan itu tidak bagus. Sekarang mari kita akan misalkan Google dari penerangan kita buka script itu lagi, dan yang ingin kita lakukan adalah menjalankan fungsi setiap kali detik yang akan dimiliki peluang untuk memunculkan rudal. Jadi mari kita tambahkan fungsi awal kita di sini, di mana kita dapat memanggil fungsi berulang yang akan terjadi setiap kali detik. Jadi kita membutuhkan fungsi yang dapat kita panggil. Mari kita tambahkan yang baru bernama serangan rudal. Jadi nama fungsi itu di sana, dan kemudian kita perlu memanggilnya setiap kali detik. Jadi mari kita punya variabel untuk itu, dan kita bisa mengatakan tingkat serangan rudal tertentu. Jadi seberapa sering akan ada rudal, ini tingkat serangan rudal. Tingkat serangan rudal berhenti, oke. Jadi kita akan memanggil serangan rudal kita setiap kali detik secara berulang. Oh, dan katakanlah ini memiliki nilai awal 1 detik, mungkin itu sudah cukup. Jadi di sini kita menginginkan peluang untuk memunculkan rudal dari setiap penyerangan yang masih hidup. Jika semua penyerang kita masih hidup, kita ingin peluangnya cukup rendah. Jika peluangnya tinggi, maka semua 50 penyerang akan memunculkan rudal secara bersamaan, dan itu bukan permainan yang bagus. Jadi seharusnya ada hubungan terbalik, di mana semakin banyak yang masih hidup, semakin kecil peluang untuk memunculkan rudal. Mari kita buat perulangan for dasar, di mana kita dapat mengulangi setiap penyerang, itu sama seperti yang kita lakukan di fungsi pemberian kita. Jadi saya akan menyalinya. Saya juga akan menyalin pernyataan if pertama ini yang memeriksa apakah penyerang saat ini aktif. Jika penyerang tidak aktif, itu berarti mereka telah terbunuh. Jika Anda ingat, kita telah mengatur yang disebut agar tidak aktif setiap kali mereka terbunuh. Jadi jika penyerang tidak hidup, mereka akan melewatinya. Kemudian dari sini kita dapat memeriksa apakah mereka harus memunculkan rudal, dan ini akan menjadi peluang acak. Jadi kita dapat mengatakan random value yang menghasilkan nilai antara 0 dan 1, Anda dapat menganggapnya sebagai persentase. Dan jika itu kurang dari persentase peluang tertentu di sini, maka kita dapat meluncurkan rudal kita. Jadi
menunjukkan kita, jadi kita ingin mengatakan 1 dibagi dengan jumlah yang telah atau jumlah yang masih hidup sebenarnya. Jadi kita memiliki variabel untuk itu, mari kita tambahkan jumlah yang masih hidup sebenarnya akan menjadi titik ini, total penyerang dikurangi berapa banyak yang telah terbunuh. Dan mari kita gunakan jumlah yang masih hidup itu. Jadi saya menjelaskan apa yang ada di sini. Jadi katakanlah ada 55 penyerang yang masih hidup, yang berarti sebenarnya maka akan menjadi 1 dibagi 55 yang akan jadi angka yang sangat kecil. Jadi peluang bahwa nilai ini di sini akan kurang dari angka yang sangat kecil itu akan sangat rendah, dan mungkin terjadi pada 1 dari 55 itu. Dan itulah yang sebenarnya dikatakan ini akan merupakan 1 dari 55 itu akan kita munculkan rudal yang sesuai. Sekarang karena semakin banyak yang mati, peluangnya akan semakin rendah atau semakin tinggi, split. Tergantung bagaimana Anda melihatnya, jadi itu akan seiring waktu, bahkan saat Anda membunuh penyerang yang berbeda. Jadi disinilah kita sebenarnya dapat memunculkan rudal kita, tetapi kita belum memilikinya. Jadi mari kita tambahkan prefab untuk rudal kita. Kita sebut saja ini proyektil. Jadi ingat sebelumnya saya sebut kita akan menggunakan proyektil yang sama yang kita gunakan untuk laser kita serta untuk rudal kita. Jadi kita akan memanggil prefab khusus ke dalam proyektil. Dengan menggunakan prefab itu kita dapat membuat instansi atau salinannya. Dan posisi di sini haruslah posisi penyerang kita. Jadi kita bisa mengatakan posisi penyerang dan provokasinya tidak masalah. Jadi kita bisa mengaturnya ke identitas. Dan ketika ini terjadi, saya ingin menjamin bahwa hanya 1 rudal yang dapat aktif pada satu waktu. Jadi saya akan keluar segera setelah kita memunculkan 1, segera setelah kita memunculkan 1. Kita tidak akan mencoba untuk memunculkan lebih banyak lagi untuk serangan ini, sehingga ini menjamin hanya 1 rudal yang dapat ditembakkan sekaligus. Tetapi ingat, ini akan diulang setiap detik atau seberapa sering pun kita mengaturnya. Jadi masih akan ada banyak rudal yang muncul. Mari kita siapkan prefab kita di second kita. Ini hampir sama dengan laser kita di sini. Tetapi mari kita gunakan spread misfile kita. Ini spread render kita, mari kita tambahkan komponen sama seperti laser kita, rigid body 2 dimensi, kita ingin mengubahnya menjadi kinematik agar kita memiliki tabrakan tetapi kita tidak mensimulasikan pergerakan. Mari kita tambahkan box collider 2 dimensi atau itu menjadi trigger. Mari kita tambahkan seperti proyektil kita akan mengubah menjadi ke bawah yang akan menjadi -1 pada sumbunya. Dan karena kecepatannya akan menjadi 20, ini akan sedikit lebih lambat daripada laser. Saya rasa kita mengatur laser ke 30. Jadi mengingat konsep ini di sini, dan juga kita dapat mengatur lapisan yang telah kita tambahkan sebelumnya. Jadi mari kita lakukan dan lakukan itu. Dengan objek game ini sekarang kita dapat menyerahnya ke folder prefab kita, dan sekarang kita memiliki prefab rudal kita. Dapat mengubahnya dari adegan kita sekarang kembali ke script Evander, kita dapat mendapatkan referensi di sana. Dan mari kita coba ada 1 ledakan sekarang. Kita mendapatkan kesalahan di sana, jadi ada semacam jadi tetap secara keseluruhan tampaknya berfungsi. Mari kita perbaiki kesalahan ini. Jadi proyektil, jadi dikatakan bahwa callback destroyer ini tidak nol, tidak diatur, dan ketika kita mencoba memilihnya itu menyebabkan kesalahan. Itu karena kita hanya menggunakan destroyer ini untuk pemain kita, tidak menggunakannya untuk Evander kita. Jadi yang bisa kita lakukan hanya menambahkan pemeriksaan sederhana di sini untuk memastikan bahwa callback kita tidak nol, dan kemudian kita dapat memanggilnya. Jika nol atau dengan kata lain, jika tidak ada yang benar-benar mengenanya, maka kita tidak akan memanggilnya, dan itu juga tidak akan menyebabkan kesalahan itu. Mari kita coba dan lihat hasilnya. Terlihat bagus. Mari kita pastikan tabrakan terjadi ya. Jadi sekarang terjadi tabrakan dengan benar. Saya tentu saja kita belum memiliki logika untuk membunuh pemain, tapi kita akan sampai ke sana. Dan begitulah, jadi itulah serangan rudal kita. Sekitar pada titik ini kita memiliki pemain spek benar yang hampir semuanya dapat dimainkan. Hanya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk menyatukannya. Jadi demi menghemat waktu, saya tidak akan membuat status permainan lengkap untuk tutorial ini. Jadi saya tidak akan membahas skor, nyawa, game, over, UI, dan semua itu, karena mungkin akan menambah 1 jam lagi pada durasi video ini. Jadi saya akan menunjukkan pada Anda satu cara yang sangat sederhana untuk mengatur ulang seluruh permainan. Anda tahu dalam kondisi tertentu seperti ketika permainan menang atau semua penyerang, atau ketika pemain mati, kita dapat mengatur ulang seluruh permainan hanya dengan 1 baris kode. Jadi mari kita lihat bagaimana cara melakukannya. Jadi dalam script penyerang kita, dalam callback kita, jika penyerang terbunuh, kita dapat memeriksa berapa banyak penyerang yang telah terbunuh secara keseluruhan, sehingga kita dapat memeriksa apakah semuanya telah terbunuh. Jika jumlah yang terbunuh lebih besar dari total penyerang, itu berarti Anda telah membunuh mereka semua, dan kita dapat menganggapnya sebagai kondisi kemenangan. Biasanya Anda mungkin akan langsung melanjutkan ke ronde berikutnya dan permainan akan dimulai ulang. Tetapi Anda akan mempertahankan skor Anda, dan hal-hal seperti itu karena kita tidak akan menghitung skor dalam tutorial ini. Kita hanya akan mengatur ulang seluruh permainan yang perlu kita lakukan, hanyalah 1 baris kode. Tetapi pertama kita perlu mengimport beberapa hal. Kita perlu mengimport Unity Engine Screen Management.
dan ini akan memungkinkan kita untuk memuat ulang adegan kita. Dan ketika kita memuat ulang adegan kita, semuanya akan kembali ke keadaan awalnya. Jadi kita dapat menggunakan scan manager lewat check-in, dan kemudian kita dapat menggunakan skin manager ketaktif skin, dan kemudian kita perlu memuatnya skin namanya. Jadi kita akan menggunakan name, dan itu saja. Jadi segera setelah semua bintang terbunuh, kita akan memuat ulang seluruh adegan kita, yang merupakan cara paling sederhana untuk memuat ulang permainan Anda. Sekali lagi, jika Anda akan mengalami hal-hal tambahan seperti berlian dan sebagainya, mungkin Anda tidak ingin melakukan ini, tapi untuk kesederhanaan, ini adalah cara termudah untuk melakukannya. Sekarang kita akan mengingat hal yang hampir sama ketika pemain kita mati dan pemain kita dapat mati dengan beberapa cara berbeda. Mari kita tambahkan dan kita tambahkan untuk itu on trigger enter 2 dimensi collision 2 dimensi order. Jadi ketika pemain bertabrakan dengan rudal atau pemain bertabrakan dengan penyerang itu dan diri itu akan dianggap sebagai kondisi kalah. Jadi kita dapat memeriksa keduanya if order game object layer equals layer max name to layer event, atau order game object layer equals layer max name to layer mission, maka kita juga akan menganggapnya sebagai game over, dan kita akan mulai ulang game dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan di sini. Jadi saya sebenarnya dapat menyalin baris kode itu, menambahnya dan mengimport manajemen adegan, dan selesai. Sekali lagi, ini adalah cara yang sangat sederhana untuk mengatur ulang seluruh game kita. Mari kita pastikan ini benar. Collision ini salah, seharusnya collider 2 dimensi, bukan collision ya, collider 2 dimensi, maaf. Satu-satunya hal lain yang kurang adalah tabrakan antara penyerang dan bunker. Baiklah, jadi ketika penyerang cukup jauh ke bawah, mereka seharusnya menghancurkan bunker sepenuhnya. Jadi mari kita tambahkan script untuk bunker. Kita pilih keempat bunker dan seret script ini ke sana. Di sini kita dapat memeriksa tabrakan antara bunker dan penyerang. Jadi kita bisa mengatakan sekali lagi pada pemicu pasukan 2 dimensi leader, darinya jika objek lain layer sama dengan layer max dan layer equal, maka kita dapat menghancurkan bunker kita, dan dengan menghancurkan saya hanya akan mematikannya. Kita bisa menghancurkannya sepenuhnya karena kita hanya memulai ulang adegan kita. Namun jika Anda akhirnya memfaktorkan ulang ini untuk mengambil cepat dan hal lain seperti itu, putaran baru Anda mungkin tidak ingin menghancurkan bunker sepenuhnya, Anda mungkin hanya ingin mematikannya dan kemudian menghidupkannya kembali setiap kali Anda mengatur ulang. Tapi ya, jadi itu seharusnya bagus. Mari kita uji berbagai hal yang baru saja kita tambahkan. Jadi pertama, mari kita uji ketika saya terkena rudal. Dan untuk agar tabrakan terjadi, kita harus memastikan rudal kita memiliki rigid body yang saat ini kita sudah memiliki. Jadi periksa kembali apakah Anda memiliki rigid body, pastikan di atas sebagai kinematik, dan itu setidaknya akan memungkinkan kita untuk melihat tabrakan antara objek game kita. Mari kita coba. Saya hanya perlu beruntung di sini. Semoga rudal jatuh usaha tidak gila. Nah, begitu jadi saya berkas. Nah, semuanya reset dengan yang benar. Saya punya kembali normal. Kita semua baik-baik saja. Mari kita uji beberapa kondisi lain. Demi pengujian, saya akan meningkatkan kecepatan di sini. Saya ingin melihat ketika mereka sampai ke bawah dan akhirnya menyentuh saya juga harus mati dan kalah. Dan game harus di reset. Saya juga akan menghancurkan bunker itu berfungsi dengan benar bagus, dan mereka menyentuh saya dan game di reset. Jadi begitu. Dan kondisi lainnya adalah ketika saya membunuh semua penyerang game, harus di reset sekali lagi. Demi pengujian, saya hanya akan mengatur jumlah baris dan kolom, karena ada 1 baris dan ada 5 kolom. Dan aku bisa dengan cepat menghancurkan ini. 2 lagi di sini 1, dan dan aku mengenai rudal pada orang itu. Mari kita tunggu sampai dia kembali. Aku meleset lagi, aku meleset. Nah, kena deh. Jadi boom, aku membunuh semua penjajah. Permainan dimulai ulang. Dan jadi semuanya berfungsi dengan benar. Biarkan aku mengatur ulang ini kembali jadi 5 baris 11 dan datang secara perlu. Sekarang kamu mungkin bertanya tentang cup misteri ini yang telah berada di sana sepanjang tutorial, dan kita belum menyentuhnya. Aku sebenarnya akan membiarkan ini untuk kamu coba mengimplementasikan sendiri. Jadi tentang kamu untuk benar-benar kamu dapat mengimplementasikan cup misteri ini, logika normalnya adalah ia bergerak bolak-balik dari kanan ke kiri dan kiri atau ke kanan, dan seterusnya setiap mungkin 30 detik atau lebih. Kamu sebenarnya dapat mengimplementasikannya dengan cara yang berbeda atau tidak, sebenarnya yakin apa logika pasti dari game sebagai vendor asli. Tetapi aku akhirnya mengimplementasikannya secara terpisah, dan apa yang aku lakukan pada dasarnya setiap 30 detik kapal akan muncul dan akan bergerak. Itu akan bergerak melintasi layar, dan jika kamu berhasil membunuh kapal itu, kamu akan mendapatkan poin tambahan dibandingkan dengan penyerang. Jadi tantangannya adalah bagaimana Anda dapat mengimplementasikannya sendiri jika ada kesulitan. Saya memiliki kode sumber lengkapnya di GitHub proyek lengkap ini yang sudah saya taruh di bawah, link di deskripsi semuanya termasuk skor, nyawa, kapal beri, dan
dan fisika penghancuran bangker. Jadi ketika Anda menembak bangker, bunker itu akan mulai hancur berantakan. Saya sebenarnya ingin melakukan itu untuk tutorial ini, tapi itu cukup berat dibandingkan dengan bagian tutorial lainnya. Jadi saya rasa tidak bisa melakukan ini di sini dan cukup rumit sehingga akan memakan banyak waktu. Sekali lagi, semua hal itu tersedia dalam tutorial Zumba lengkap. Untuk game ini ada tautan di deskripsi saya, video kebab. Jika Anda mau, tapi ini juga menantang Anda untuk melihat bagaimana Anda dapat menginterpretasinya beberapa hal ini sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada salah kata maupun pengucapan atau penjelasan yang kurang jelas, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada salah kata maupun pengucapan atau penjelasan yang kurang jelas, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.